Halo Sobat Pilkom, kembali lagi nih bersama aku dan teman aku Luna Sofazura. Nah, di sini kita akan membahas salah satu tema yang menjadi permasalahan dalam dunia pendidikan. Nah, yang dimana itu adalah perubahan kurikulum dan implementasi Merdeka Belajar pada sekolah, terutamanya pada di SMA. Nah, kali ini kita bersama narasumber kita yang hebat, itu bersama Bapak Fauzi Rahman, saya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 2 Banjarmasin. Oke. Terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktunya untuk bisa memberikan kepada kami supaya bisa mewawancari Bapak pada kesempatan kali ini. Baik. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita mungkin Luna bisa lanjut untuk pertanyaan pertama. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Menurut Bapak, bagaimana kurikulum Merdeka ini menekankan kebebasan belajar guru atau pembelajaran mandiri bagi siswa di sekolah? Menurut Bapak, kurikulum Merdeka ini efektif atau tidak gitu Pak, dibandingkan kurikulum sebelumnya? Ya, baik. Sebetulnya kurikulum Merdeka itu diinisiasi dari hasil evaluasi capaian-capaian dalam kurikulum Merdeka, kurikulum 2013, kurikulum sebelumnya ya. Hasil evaluasi itu karena dalam kurikulum 2013 itu lebih guru itu mengutamakan materi pembelajaran ketimbang kompetensi yang dicapai oleh siswa gitu ya. Jadi di situ pun guru juga sudah diplot untuk mengajar urutan materi-materi kompetensi yang harus diajarkan kepada siswanya. Dan di dalam kurikulum Merdeka ini kita diberikan kebebasan untuk mengatur alur yang namanya alur tujuan pembelajaran. Jadi guru diberikan kebebasan untuk mengatur dari sisi kompetensi, kemudian materi dan waktu itu sendiri ya. Kemudian sebetulnya prinsip utama dalam kurikulum Merdeka itu adalah kita memberikan pendidikan pada anak sesuai bakat, minat dan kebutuhan dia. Itu yang paling utama ya. Makanya kan kalian mungkin mengenal ada pembelajaran terdiferensiasi, ada asesmen awal dan seterusnya gitu. Ya. Begitu. Baik, dari keefektifan itu pasti ada culture shock dari kurikulum baru ini. Apa sih Pak culture shock yang dirasakan dari Bapak sendiri maupun guru-guru dari kurikulum Merdeka ini? Kalau culture shock itu mungkin dialami ketika tahun pertama kedua ya, saya rasa ya. Karena ini terus terang ya, kebetulan alhamdulillah kalau saya pribadi saya tidak begitu kaget juga. Karena saya sudah lama terlibat di kementerian, khususnya Direktur SMA dan Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek. Jadi hal-hal terbaru yang ada, kebijakan-kebijakan pemerintah terkait pendidikan khususnya kurikulum ini dan teknis pelaksanaannya saya sudah lebih dulu mengetahui di pusat sana. Sehingga di sini saya memaklumi culture shock yang dialami guru itu pada awal-awal dulu. Pada awal kita memulai implementasi kurikulum Merdeka ini, terutama di kegiatan P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Karena kan struktur kurikulum yang wajib dalam kurikulum Merdeka itu ada kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kurikuler dalam bentuk Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Jadi semacam habit dari guru yang tadinya terbiasa dipandu oleh mungkin buku atau KD-KD yang sudah terurut. Nah, sekarang guru diberikan kebebasan istilahnya mengatur alur pembelajaran yang mana yang mudah menurut si guru itu. Dan bahkan guru di sini diharapkan mampu melakukan asesmen awal. Karena kalau dulu kan guru masuk ngajar, memberikan materi, memberikan kompetensi, sudah selesai ya. Nggak peduli lagi apakah siswa itu memahami dengan baik atau tidak. Nah, sekarang diharapkan itu dalam kurikulum Merdeka ini guru ketika ingin memulai pembelajaran, terutama di awal tahun ajaran itu kenali anaknya dulu, baik secara kognitif maupun secara non-kognitif. Artinya dia melakukan asesmen awal terhadap peserta didik yang akan diajarinya, sampai di mana kemampuan anaknya. Nah, baru dia akan menyesuaikan nanti level capaian atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh si guru tersebut. Ya. Jadi culture shock itu kalau guru yang profesional sih nggak terlalu culture shock ya, mungkin karena sistemnya aja. Mungkin guru kaget ya tadi ada pembelajaran menjadi adanya kegiatan
proyek penguatan profil pelajar Pancasila tadi ya. Seperti itu. Baik. Tadi kan karena banyak guru-guru yang culture shock atas kebebasan yang diberikan itu, kebebasan dalam pembelajaran yang diberikan tidak seperti kurikulum sebelumnya. Apa ada strategi untuk mengatur hal tersebut, Pak, dari kurikulum ini? Oke. Kalau saya sudah bisa memprediksi hal itu ya sebetulnya. Jadi apa yang saya lakukan, maka awalnya ketika kami mengimplementasikan kurikulum ini tahun 2022, tepatnya pada bulan Juli. Nah, bulan Maret, April itu kami sudah melakukan sosialisasi kepada guru-guru bahwa nanti kita di tahun ajaran baru akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka bagi siswa kelas 10 ya. Nanti strukturnya ada intrakurir, ada project, kemudian nanti ada sekitar 20% ya untuk project, 20-30% alokasi waktunya. Kemudian kita kenalkan hal-hal baru apa yang ada dalam kurikulum Merdeka ini. Nah, setelah itu sosialisasi sekitar bulan Maret, April waktu itu, bulan Mei saya langsung ngambil tindakan yaitu melakukan analisis CP, TP, ATP, capaian pembelajaran yang keluar waktu itu melalui Peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan nomor 009 tahun 2022 yang direvisi menjadi nomor 037 2022 saya lupa. Nah, sekarang sudah ada CP terbaru hasil revisi karena memang di CP keluaran pertama 2022 itu masih banyak hal-hal yang terlalu abstrak yang susah dialami oleh guru. Ini yang kita khawatirkan, guru sudah shock dengan pola structure yang baru tadi, ada P5 tapi satu sisi mereka juga harus menganalisis CP nih, ingin menurunkan ke TP dan ATP gitu ya. Melihat CP yang terlalu abstrak, nah guru masih kesulitan. Nah ini kan jadi evaluasi kami di pusat sana, sehingga saya alhamdulillah dilibatkan kemarin di Puskor itu ketika merevisi CP untuk kimia, khususnya karena saya mata pelajaran kimia. Nah jadi setelah revisi itu direvisi ya CP-nya di 2023 itu hanya untuk mapel-mapel tertentu dan SMK, kalau tidak salah Pancasila dan SMK. 2024 ini sudah sempurna semuanya, bukan sempurna ya, sudah semua kita revisi. Tidak menutup kemungkinan tahun-tahun ke depan itu nanti CP tersebut bisa jadi dievaluasi kembali untuk kemudahan guru-guru dalam menerjemahkan. Karena nanti kalian akan pelajari sendiri tuh. Kalau baca CP, nanti kira-kira TP-nya apa saja ya yang akan diajarkan pada siswa-siswaku, kan gitu, seperti itu apa yang kita pikirkan ke anak-anak. Kemudian nanti materinya urutannya mulai dari mana dulu ya, sampai kemudian mana dan terusnya. Seperti itu ya, alhamdulillah. Setelah analisis itu, saya ajak mereka membuat perencanaan pembelajaran, analisis CP, TP, ATP tadi, yaitu berupa RPP maupun modul ajar. Jadi kalau kalian di kampus pemahamannya kurikulum Merdeka itu yang wajib buat guru adalah modul ajar, sebetulnya RPP boleh. Yang salah itu dia tidak membuat sama sekali. Ya. Jadi namanya perencanaan itu harus memang, dan harapannya itu memang betul-betul terlaksana, jadi real kita guru, jadi panduan guru untuk melakukan proses pembelajaran gitu. Nah, setelah itu saya langsung mengenalkan bagaimana pelaksanaan CP bulan Mei itu juga, sehingga bulan Juli ketika pelaksanaan, alhamdulillah banyak sekali praktek-praktek baik kawan-kawan guru dalam menerjemahkan kegiatan P5 itu sendiri. Kemudian juga memang masih ada evaluasi. Yang dulu saya itu polanya P5-nya itu adalah setiap hari Kamis siang sampai Jumat sampai pulang 1,5 hari, 1 minggu 1,5 hari. Berarti 1 bulan itu kurang lebih ada 6 sampai 7 hari ya. Nah, kemudian di tahun ketiga ini kami mencoba sistem blok. Nanti boleh kalian foto, itu ada desain implementasi kurikulum Merdeka di depan kantor atau di koridor itu ya. Ya, Pak. Sistem blok itu maksudnya adalah selama 1 minggu penuh anak-anak melaksanakan kegiatan P5 tanpa mengganggu pembelajaran intrakurikuler. Jadi mereka fokus pengembangan karakter di P5 itu sendiri ya. Alhamdulillah kami itu tahun pertama, tahun kedua kita evaluasi lagi, tahun ketiga evaluasi lagi. Alhamdulillah tahun ini saya rasa sudah mulai ada dapat clue-nya teman-teman guru dalam melaksanakan kurikulum Merdeka ini, dan
pemahaman mereka juga sudah makin bagus ya untuk SMA 2 Banjarmasin ya khususnya. Ya, mungkin itu. Oh, begitu. Kalau tadi tentang penyesuaian guru, terus untuk kurikulum yang baru ini, bagaimana peran orang tua dalam mendukung kurikulum ini? Mungkin dari pendidikan anak di dalam sekolah, begitu Pak. Menurut Bapak Ya. bagaimana? Dalam implementasi kurikulum Merdeka memang kita sangat mengharapkan peran orang tua ya. Dalam artian kurikulum Merdeka itu menginginkan adanya pendidikan kearifan lokal. Ya, jadi maksudnya adalah sekolah banyak-banyaknya cari mitra kerja agar lembaga, dinas-dinas atau badan-badan ataupun profesional itu mengajar di SMA 2 Banjarmasin. Nah, kami satu semester ini sudah ada 10-an lembaga ya yang melaksanakan mengajar di sini. Barusan hari Jumat dan Senin kemarin itu dokter gigi ngajar dari RSGM dan dari IKORGI, Ikatan Dokter Gigi. Kemudian ada juga kemarin itu Pelindo mengajar. Pelindo mengajar itu bagaimana memberikan edukasi pada anak-anak tentang ke dunia kepabeanan tentang logistik ya, tanpa pengetahuan logistik, dan bagaimana mereka memberikan pengalaman bagaimana cara berkarir ya. Bagaimana memilih pemilatan yang tepat, memilih pekerjaan yang tepat dan seterusnya. Kemudian ada juga kemarin itu Bank Indonesia mengajar. Jadi ada juga dari Damkar mengajar. Ada juga dari Dinas Perindak memberikan ilmu tentang meteorologi, pengukuran. Kemudian ada lagi dari OJK. Itu jadi kita memberikan materi-materi yang sifatnya keseharian yang ada di sekitar si anak, supaya nanti ketika dia terjun ke masyarakat dia tidak kaget, oh ternyata kalau saya berurusan dengan Bank Indonesia seperti ini, kalau saya memperlakukan uang rupiah sebenarnya seperti ini. Kemudian kalau saya berurusan ingin mengirim barang mobil ke Pulau Jawa ternyata seperti ini dan seterusnya ya. Jadi inilah hal-hal pokok yang mesti dikembangkan dalam kurikulum Merdeka, karena memang kita tidak melulu ke materi pembelajaran, melainkan anak-anak diberi esensi-esensi penting dalam kehidupan supaya dia tidak shock ketika dia terjun ke masyarakat. Ini nanti lulusan SMA ingin membuat KTP aja nggak bisa, ingin diurusan orang tua. Nah itu yang kita supaya dia bisa mandiri, bisa kreatif, berpikir kritis. Mungkin seperti itu ya. Tadi bisa dari penonton? Oh boleh. Nah Pak, itu kan tadi dari gurunya ya tadi. Nah kalau dari siswanya, itu ada nggak sih kayak mereka lalu mengalami penurunan kayak nilai atau mengalami kesusahan pada tahun-tahun pertama saat perubahan kurikulum tersebut Pak? Kalau saya menemukan di siswa sih tidak ada keluhan ya, tidak keluhan. Dan memang saya juga memesankan ke kawan-kawan guru agar ketika memberikan tugas proyek itu ataupun tugas mapel itu jangan sampai membebani orang tua, membebani si anak dari segi pembiayaan. Lakukan tugas itu dengan biaya seminimalis mungkin ya. Itu kita coba kayak gitu ya. Memang dalam pelaksanaan mungkin ada 1-2 ya, kita nggak bisa mengontrol itu ya karena memang sekolah besar di sini. Alhamdulillah secara overall dari siswa sih nggak ada laporan yang terlalu signifikan ke saya pribadi. Lalu dari kurikulum Merdeka ini siswa-siswa itu jadi lebih aktif atau enggak sih Pak? Dari kurikulum Merdeka ini saya melihat ketika proses P5 kita bisa melihat anak-anak yang memang suka bekerja dan tidak ya sebetulnya ya kelihatan. Kalau waktu kalian mungkin belum kurikulum Merdeka, kalian hanya datang sekolah, duduk manis, menerima pelajaran dari guru, selesai. Jadi kurikulum Merdeka mereka betul-betul melakukan aksi nyata gitu ya. Aksi nyata. Jadi kurikulum Merdeka itu mengharapkan mengurangi schooling and learning, artinya datang sekolah tapi tidak belajar sebetulnya, hanya datang duduk manis seperti tadi ya, guru mendengar guru ya ceramah atau apa gitu ya, pulang-pulang hanya bercanda gurau dengan teman-teman, pulang saya pelajari tadi ya sudah lupa. Nah di sini mereka lebih banyak beraktivitas itu ya.
Oke. Mungkin bisa dari Yuna, mungkin bisa nambah lagi gitu. Kalau yang saya dengar dari kurikulum Merdeka ini kan tidak ada lagi yang namanya ujian nasional itu. Terus kalau nggak salah itu diganti dengan nama asesmen nasional. Itu apakah bagaimana tentang penilaiannya? Apakah itu lebih kualitas pendidikannya lebih komprehensif dibandingkan dari ujian nasional sebelumnya di kurikulum sebelumnya, Pak? Saya konfirmasi dulu ya, bahwa asesmen nasional itu bukan pengganti ujian nasional. Itu penting harus kalian ketahui nih. Oh iya. Asesmen nasional itu adalah satu langkah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan untuk melakukan survei pada sebuah sekolah, tapi melalui sampling sifatnya ya. Hanya 45 anak, sampelnya itu plus 5 cadangan. Nah, asesmen nasional itu ingin mengukur sekolah secara keseluruhan, secara utuh. Ya, anaknya sampling tadi, mungkin dengan apa keilmiahannya itu mereka sudah punya alasan kenapa hanya 45, enggak semuanya. Kemudian guru yang jadi sampelnya, jadi yang disurveinya guru dan siswa kepala sekolah. Nah, jadi TU enggak. Si anak itu memperoleh literasi, numerasi, survei karakter dan survei lingkungan belajar. Guru dan kepala sekolah itu survei lingkungan belajar aja ya. Jadi raport yang kita dapatkan adalah betul-betul raport hasil kinerja sekolah. Jadi anak-anak itu bisa menjawab kalau mereka memang nggak tahu, sekolah nggak pernah melaksanakan, tidak gitu istilahnya. Alhamdulillah SMA 2 kami dari 2021 2022 itu selalu meningkat nilainya. Dan tahun ini kami semuanya itu terkategori baik ya. Maka nilai literasi numerasi di atas 90 nilai untuk di SMA 2 Banjarmasin. Dan ini sebuah prestasi yang tidak mudah kita bangun di sekolah yang besar dengan jumlah penduduknya, sivitas akademisnya besar, bukan hal yang mudah. Dan ini tidak ada settingan sama sekali. Kami meminta anak jawab nanti sebaik-baik, enggak sama sekali. Kami tidak melakukan itu. Silahkan berikan jawaban Anda sebaik-baiknya. Cuma pada dasarnya nanti raport yang kita peroleh itu untuk sekolah, bukan untuk siswa ya. Jadi akreditasi pun kami lanjut kemarin gara-gara nilai raport kami meningkat. Yang kemarin itu unggul lagi sampai 2027. Gitu, alhamdulillah. Itu kami tidak perlu disurvei ke sini, tidak perlu ada visitasi dari asesor. Alhamdulillah kami bisa lanjut akreditasinya. Ya. Oh, berarti untuk asesmen nasional itu sendiri untuk menilai sekolah secara menyeluruh gitu, betul, Pak? Bukan betul. Pengganti ujian nasional. Bukan. Karena yang kami dengar di luar, di orang awam, ya ujian nasional itu diganti dengan asesmen nasional tersebut. Jadi kalau memang kadang ada di media-media sosial itu beredar bahwa di negara Belanda itu menolak lulusan sekolah di Indonesia. Nah, saya sependapat aja sih, asalkan ujian nasional itu hanya untuk anak SMA kelas 12. Kalau SD SMP nggak perlu lah, mungkin asesmen nasional cukup, atau ujian sekolah dia cukup untuk syarat keluar. Tapi nanti di akhir jenjang SMA, ada ujian nasional, saya sepakat. Ini tuh memotivasi anak belajar, walaupun nanti ketika masuk ke perguruan tinggi, itu yang diuji bukan mapelnya, tapi kemampuan skolastik dia, ya penalaran anak. Ini Pak, kan sekarang lagi ngetrennya kurikulum dari negara lain seperti Finlandia, Jepang, lalu Amerika. Nah kan mereka itu terutamanya yang Finlandia sama Amerika. Nah mereka itu kan lebih bebas kan ya Pak. Nah apakah itu kira-kira bakal cocok ketika dilakukan di Indonesia? Jadi ada beberapa elemen yang ada di kurikulum Merdeka memang ada sedikit mengadopsi ya. Cuma sebagai kontrol kita ya P5 tadi. P5. Saya pernah baca kurikulum Finlandia ya. Jadi kalau saya ini aroma ini kayak mirip itu juga, cuman tidak semuanya kita adopsi. Karena kita masih di dunia timur, masih mempertahankan budaya ketimuran kita. Ya seperti itu. Jadi kalau saya sih berpendapat kita kembangkan kurikulum sesuai budaya lokal kita. Sesuai budaya Indonesia gitu ya. Yang lain itu hanya sebagai inspirasi menurut saya, tidak harus sama. Karena habit kebiasaan orang-orang
kita dan Finlandia atau Belanda itu beda sekali. Boleh hal-hal positif diterapkan di sini, tetapi bukan berarti mengadopsi 100%. Hmm. Nah, lalu misalnya nih ada dari siswa-siswa, dari murid-murid yang lain itu kayak ada prestasi di bidang seni, lalu ada olahraga. Nah, itu dari kurikulum Merdeka ini saya pernah dengar itu apakah itu lebih mendorong anak-anak itu lebih maju atau bagaimana? Betul sekali. Jadi di kurikulum Merdeka ini kita sekarang lebih menggaungkan pendidikan inklusif namanya. Artinya bagaimana sebuah sekolah menciptakan iklim inklusif, kita menerima keberagaman anak. Keberagaman itu banyak, ada PDBK, keterbatasan fisik, keterbatasan mental, ada CIBI ya, cerdas istimewa, bakat istimewa. Kita punya di SMA 2 ini bakat istimewa olahraga. Kemudian ada anak yang dari orang tidak mampu, dari kelompok minoritas, atau banyak anything yang ada di sekitar masyarakat, keragaman yang terjadi itu suku, agama, emosional, sosial itu kita terima di sini. Ya, tidak boleh menolak sekolah. Itulah esensi dalam pendidikan inklusif. Kita memberikan layanan yang terbaik pada mereka sesuai kebutuhannya. Ya. Jadi saya rasa memang di kurikulum Merdeka ini tepat sekali momentumnya pemerintah ingin menggaungkan pendidikan inklusif itu sendiri lewat undang-undang sudah ada nih, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, kemudian PP Nomor 13 tahun 2020 dan Permendikbudristek Nomor 48 tahun 2023. Itu sudah tepat sekali. Dan memang ada juga 47 2023 itu mengatur tentang tindak kekerasan dalam satuan pendidikan. Nah, memang sekarang ini kan hal seperti itu riskan sekali karena anak-anak sudah terbuka wawasannya tentang dunia luar, terutama tentang karakter anak ini yang perlu. Makanya adanya P5 tadi salah satu wujud kita untuk sebagai rem ya, supaya kita tidak tidak tergerus karakter anak itu betul-betul sekarang lebih bisa kita perbaiki ya. Bukan lebih baik dari yang dulu ya. Memang sekarang ini tantangannya guru sangat besar sekali, terutama dalam membina karakter anak ya, seperti itu. Nah, oh iya Pak, saya juga kan dari sekolah yang termasuk yang kecil ya, dari agak pedalaman gitu ya di Kalteng. Nah, di situ tuh guru-guru saya ada kayak bilang, "Oh, susah sekali ya, kurikulum Merdeka harus, guru-guru harus bisa menyesuaikan." Nah, kan itu banyak yang digital, banyak yang direkap ke secara online, secara basis data. Nah, itu dari sekolah Semada ini, itu kira-kira mengalami kesusahan enggak Pak, dari guru-gurunya? Awalnya tuh ada muncul karena akun belajar ya. Ya harus punya strategi itu sebetulnya sebuah sekolah untuk bisa mengajak guru-gurunya agar mau ikut. Kemudian yang wajib ini kan PMM nih. Alhamdulillah kami SMA 2 PMM itu walaupun tidak semua aktif akses di sana karena namanya guru punya kesibukan ya, selain di sekolah juga punya keluarga. Tapi kita di tim kurikulum selalu mengingatkan. Jadi di grup-grup guru itu pada saat saya pelatihan di nasional ada hal-hal positif yang harus saya share, harus saya bagikan ke mereka, saya share Bapak Ibu. Nah, kalau ada kesempatan misalkan kita sabuan awal bulan itu pasti ada rapat dinas. Apa yang sudah saya dapatkan dari kementerian itu pasti saya share di rapat dinas itu. Tadi barusan kami di atas, kalian nunggu tadi, saya itu lagi sosialisasi peraturan akademik bagi peserta didik berbakat istimewa olahraga. Itu ada akomodasi kurikulum dan seterusnya. Setelah perdebatan panjang bersama Bapak ini tadi, menurut Bapak kurikulum Merdeka Belajar ini apakah itu sudah cocok untuk dilaksanakan di Indonesia secara menyeluruh? Cocok dengan evaluasi menurut saya. Jadi harus ada evaluasi mendalam bagaimana supaya di lapangan itu guru-guru tidak ada rasa penolakan lah intinya. Dia mau mengajar dengan ikhlas. Apalagi kan sekarang saya rasa di zaman-zaman kalian inilah ketika LPTK, Lembaga Pendidikan Tinggi,
yang menghasilkan tenaga guru ya, untuk bisa menghasilkan calon-calon guru yang betul-betul berkualitas ya. Dalam artian bisa mengajari siswa-siswanya sesuai kebutuhan siswa itu pada nyamannya, bukan pada zaman kita dulu. Mungkin Luna nanti nggak bisa menuruti cara saya ngajar, tapi kamu kembangkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak sekarang ya, untuk dia bisa berkarir di masa depan anak itu sendiri ya. Tidak perlu kaku sebetulnya. Jadi guru tuh enak kok, fleksibel, bahkan banyak barokahnya. Ya. Berarti kayak dengan kami beberapa tahun yang akan datang, pasti ada cara pembelajaran yang berbeda dari mungkin dari guru-guru sekarang dan cara pembelajaran kami. Bisa jadi seperti itu ya. Tapi pasti untuk basic-basic itu sama aja kan. Basic-basicnya sih sama-sama aja ya. Mungkin basic yang dimaksudnya adalah bagaimana guru mengatur tujuan pembelajarannya, apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya, kemudian metodenya sudah tepatkah, apakah sudah tepat medianya, alokasi waktunya sudah tepatkah, kemudian alur pembelajarannya, skenario seperti apa, kemudian lingkungan belajarnya itu sudah aman atau nyaman, gimana, itu perlu dipertimbangkan itu. Kemudian apakah apakah guru melakukan refleksi, kemudian umpan balik. Nah, jadi di dalam implementasi sekarang kami ada namanya komunitas belajar ya. Jadi antar guru tuh kami, khususnya misalkan saya guru kimia, maka saya curhat tuh di guru kimia, curhatnya di mereka. Ada permasalahan, guru punya permasalahan karena siswa-siswanya, mungkin dari segi cara dia ngajar atau dari siswa yang seperti apa, maka nanti kita sama-sama carikan solusinya, bukan mengajar di kelas. Misal saya mengajar di kelas A, bukan berarti itu tanggung jawab saya secara pribadi, tapi semua guru kimia, khusus untuk kimia ya, itu turut bertanggung jawab, yaitu berikan saran, effort pada saya bagaimana cara memberikan pembelajaran terbaik ya. Dari Bapak mungkin ada saran atau masukan untuk calon-calon guru seperti kami nih Pak. Kami kan dari prodi pendidikan komputer. Nah, bagaimana Bapak bisa memberikan saran tersebut? Untuk pendidikan komputer ke depannya saya rasa cukup signifikan ya, sangat signifikan, bahkan sangat dibutuhkan, karena ke depan itu memang kita ingin menghasilkan calon-calon siswa yang betul-betul kreatif. Jadi mereka tidak hanya sekedar belajar dari YouTube untuk keterampilan berpikir kritisnya, karena computational thinking itu kan ada di pelajaran kalian nih, ya kan? Ada di situ. Nah, kemudian ini tiga gampang. Jadi kalau kita ingin menciptakan manusia Indonesia yang betul-betul kreatif, berpikir kritis, maka ajarilah mereka dengan ilmu computational thinking tadi. Ya, salah satunya nih, bahkan keterampilan-keterampilannya terhubung dengan TIK ya, TIK itu sendiri. Rasa peluangnya sangat besar sekali, dan kami sebetulnya menunggu dari kalian nanti semangatnya, bukan ketika sudah praktek itu enggan jadi guru. Ya, kebutuhan guru ke depan itu besar sekali sebetulnya ya. Seperti itu. Jadi tetap semangat, terus belajar, menggali informasi, menggali teknologi untuk berkarya. Tapi kalian juga harus punya opinion yang lain, pilihan-pilihan yang lain selain jadi guru umpamanya. Itu utama kita, maka kalau misalkan belum rezeki ke situ, maka kita nanti bisa keluar dari zona aman, umpama kerja di bidang apa, tapi kita tetap ada basic gurunya. Insya Allah kalau kamu kerja di kantor itu bisa jadi narasumber atau apa nanti, seperti itu ya. Cobalah nanti kalian membayangkan bagaimana kalau saya tidak berada di zona yang aman gitu ya, comfort zone itu ya. Seperti itu mungkin ya. Belajar dan belajar, itu yang saya lakukan. Kalau saya waktu kuliah dulu tahun 2095, mungkin kalian belum lahir ya. Belum lahir. Itu dia ya, belajar. Dan saya punya keyakinan itu, insya Allah orang yang belajar itulah yang pasti akan dapat kesuksesan ya. Ya. Baik, dari pembahasan kita tadi, kita udah membahas banyak sekali dari aspek guru, dari aspek siswa-siswa, yang dimana kurikulum Merdeka ini teman-teman, itu memberikan keuntungan dan
dan Kebebasan. kebebasan kepada guru dan siswa tersebut, yang dimana memang pada awal mungkin susah teman-teman, tapi seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya dan perkembangan teknologi di Indonesia, itu akan membantu siswa dan guru-guru menjadi lebih baik dan terus berkembang di bidang pendidikan. Baik, sekian dari kami. Terima kasih kepada Bapak Fauzi Rahma Sama-sama. yang sudah memberikan waktunya yang sangat luar biasa, dan sampai jumpa. Salam Phil Commerce. Dadah. Dadah.